Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu habis gelap terbitlah terang. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia 23 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, "Demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir." Melainkan, "Demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri." Perjalanan hidup orang percaya seringkali mengalami jejak-jejak seperti perjalanan bangsa Israel yang dituntun Tuhan keluar dari Mesir. Jika kita melihat bagaimana Israel berjalan, ada tempat yang disebut Bukit Moria atau bukit kesukaan yang mereka lewati. Namun kemudian, mereka harus berjalan melalui lembah air mata, bahkan turun ke lembah Yordan, tempat yang paling rendah di muka bumi. Namun justru dari lembah Yordan itulah Israel melangkah masuk ke dalam tanah perjanjian. Seperti itulah seringkali kehidupan orang percaya. Keadaan pada Perang Dunia Kedua, di mana 6 juta bangsa Yahudi dibunuh hanya karena mereka terlahir sebagai orang Yahudi. Mereka menjadi sasaran kebencian warga etnis Arya dan etnis lainnya di Eropa. Mereka dianggap sebagai sumber masalah dari seluruh permasalahan dunia, sehingga menumpas habis semua mereka dan dianggap sebagai the final solution, solusi final. Namun sejarah juga mencatat, untuk pertama kalinya, seluruh anggota PBB sepakat untuk mengembalikan sisa-sisa bangsa Yahudi ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, sebagai tanah leluhur bangsa mereka, di mana sebelumnya Israel bukanlah sebuah bangsa yang berdaulat. Benarlah perkataan Yeremia tadi, setelah hampir 2600 tahun bersilam, nubuatan Yeremia digenapi. Sesungguhnya, waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, "Demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir." Melainkan, "Demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri." Pelajaran penting yang bisa kita terima pagi ini adalah kesulitan dan kesukaran itu bukan solusi final seperti yang Hitler dan kroninya katakan. Kesulitan dan kesukaran adalah batu loncatan menuju tergenapinya rencana Tuhan. Hal penting lainnya yang perlu kita pahami adalah ternyata justru saat-saat terendah dalam hidup kita, titik nadir di hidup kita, itu justru bisa menjadi titik balik yang Tuhan rancangkan bagi kita. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan diajarkan untuk bersyukur dalam segala perkara. Sebab kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rancangkan bagi kita. Kecuali satu perkara, semuanya pasti akan menjadi baik. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku berserah dan bersyukur dalam segala perkara. Amin. Jesus loves you and so do I.